Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, jumlah koefisien dari penjabaran berikut adalah titik-titik. Oke, ini untuk X-nya sama dengan 1. Kita sulihkan ke sini, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ini tetap 5/2, 4 kali 1 adalah 4. 1 pangkat 3, 1 kali 2, 2. Pangkatnya tetap 1 pangkat 4, 1 kali 6, 6, 7 kali 1, 7 tetap segini ya, sama dengan ini hasilnya setengah, yang ini hasilnya 2. Jadi setengah pangkat ini 2 pangkat ini. Nah tentu setengah pangkat ini kan jadi segini ya. Nah ini 1 pangkat segini kan tetap, 2 pangkat ini tetap segini. Nah tinggal dicoret saja kan, berarti pangkatnya dikurangi, ini dikurangi ini berarti tinggal 2 pangkat 1. Nah kenapa ini X nya disulihkan 1? Coba perhatikan contoh berikut ini. Jumlah koefisien dari ini, maka ini caranya kan dijabarkan dulu ya harusnya. Ini depan kuadrat, belakang kuadrat ini, yang tengah ini 2 kali depan kali belakang, hasilnya ini. Nah ini berarti kalau yang ditanya ini kan jumlah koefisien itu ini 9 tambah 30 tambah 25, hasilnya 64 ya. Nah selain cara begini bisa juga X nya digantikan 1. Dari sini X nya 1, ini kan 1 tetap kan. Nah, atau dari sini juga bisa, ini 3 kali 1 kan 3, 3 tambah 5 berapa, 3 tambah 5 8, 8 pangkat 2 64. Sama ya, selain cara begini hasilnya 64 juga gitu. Atau ini sulihkan sini 1 1 1, ini hasilnya segini 64 juga. Jadi jumlah koefisien dengan cara begini akan lebih mudah kalau dengan cara yang kedua, X nya disulihkan 1 ke sini hasilnya 64. Pun sama, ini nggak mungkin kita jabarkan ya, terlalu panjang. Maka caranya adalah X nya disulihkan 1 apabila yang ditanya adalah jumlah koefisiennya. Ini jumlahnya kayak ini. Jadi cara seperti ini, kalau pangkatnya besar tentu nggak mungkin dijabarkan, maka sulihkan saja X nya 1 ke sini. Nah ini 1 ya, hasilnya sama saja dengan dijabarkan maupun dengan sulihkan X nya sama dengan 1. Oke, nomor 1 jawabnya adalah 2 dengan cara X nya sulihkan 1 ke sini. Nomor 2, diberikan lingkaran dengan persamaan ini, jarak minimal titik pada lingkaran tersebut terhadap titik asal. Titik asal itu namanya adalah titik pusat koordinat, yaitu titik O, titik 0,0 di sini. Nah ini tengah-tengah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y adalah titik-titik. Ini jarak antara lingkaran ini dengan titik asalnya. Nah di sini kira lebih ya. Oke. Ini lingkaran ini berarti pusatnya ini adalah min 5, X nya min 5, Y nya 2, pusatnya min 5,12, min 5,12, X nya min 5, Y nya 12, kurang lebih di sini. Berarti ini min 5, ini 12, jari-jarinya ini, jari-jarinya adalah 14, jari-jarinya ini ke sini adalah 14. Tampak pada gambar di samping ini, jarak minimal titik pada lingkaran tersebut terhadap titik asal atau pusat koordinat yang dimaksud adalah panjang ruas garis OF ini. Nah ini ya jaraknya ini. Nah kalau diperbesar ini, nah ini OF ini berapa? Oke, nah kita hitung dulu PO ini sampai sini, sampai pusat koordinat, P sampai pusat koordinat PO, berarti kan, nah P nya tadi min 5 dikurangi 0 karena pusat koordinat itu kan X nya 0 ya, 0,0, X nya 0, Y nya 0, X nya 0, Y nya 0. Pakai Pitagoras saja, min 5 kurang 0 kuadrat, kemudian 12 kurang 0 kuadrat. Nah ini hasilnya segini, yaitu 13. Kemudian kita tahu PF itu ini sampai sini. Nah, sampai lingkaran ini sama dengan kan P sampai O, PO ditambah OF ya. Nanti yang ditanya OF ini. Nah, begitu. PF-nya adalah 14. PF segini 14. Kenapa? Dia jari-jari kan? Jari-jarinya 14. PO-nya 13. Berarti OF-nya ya tinggal kita hitung aja di sini berapa? 1 ya. 13 tambah 1 kan 14.
Nomor 3, X pangkat 4 dan seterusnya habis dibagi oleh X pangkat 3 dan seterusnya, maka nilai dari P min Q kali R adalah titik. Oke, ini habis dibagi ini, maka ini sendiri adalah sama dengan ini. Nah, ini dikali ini ya, dikali AX plus B. Kenapa AX plus B? Ini kan pangkat 4 ya, pangkat tertingginya pangkat 4, di sini sudah pangkat 3, tentu di sini X-nya pangkat 1. Yang belakangnya berikutnya ya, X pangkat 1, ini X pangkat 0. Berarti AX plus B. Seandainya ini pangkatnya ini pangkat 5 misalkan, ini pangkat 3 ya, berarti sini pangkat 2, AX pangkat 2, BX plus C gitu. Padahal ini kali ini sama dengan ini kan, di X pangkat 3 kali AX berarti kan AX pangkat 4 ya. Berikutnya ini kali belakangnya tentu BX pangkat 3. Kita fokus dulu ke pangkat yang tertinggi dan terendah. Nah, yang terendah tentu ini ya, 6 kali B, 6B. Jadi yang tertinggi ini kali ini AX pangkat 4, terendah ini kali ini berarti 6B. Nah, padahal ini kan harus sama dengan ini tadi kan. Nah, berarti AX pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 gitu kan. Tentu dari sini A nya 1 ya, X pangkat 4 sama dengan AX pangkat 4, A nya 1. Kemudian ini koefisien tentunya ini sama dengan yang terakhir, yaitu yang ini 6B. Jadi 3Q plus 2R sama dengan 6B. Mengkalikannya boleh dulu yang ini dulu ya kan. Ini kali ini X pangkat 4, X pangkat 3 kali B, X pangkat 3 boleh, atau boleh ini kali ini X pangkat 4, kemudian terus belakang ini kali ini 2X pangkat 3 dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Nanti dikelompokkan yang pangkatnya sama, X pangkat 3, ini X pangkat 3, jadi ini 2 plus B. Kemudian yang pangkatnya 2, ini 8, ini 2B, ini 8 plus 2B. Yang X adalah 6 dan 8B plus 6B. Nah, begini udah dikelompokkan ya, setelah dijabarkan kemudian dikelompokkan. Berarti ini kan sama dengan ini tadi ya, ini yang dari soal tadi. Oke, sama dengan ini, berarti yang bersesuaiannya mana nih yang bersesuaian? Maka ya ini 4 sama dengan 2 plus B, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini gitu ya. Berarti dari yang 4 sama dengan 2 plus B kita peroleh B nya 2. Oke, dari sini sama dengan ini, nah B nya kan 2 nih. Nah, ini sama dengan ini, B nya 2, tinggal diganti 2 aja, 2 kali 2 4. Sedangkan 6 ini diperoleh dari 8 kurang 2 ya, 2 pindah ruasan jadi min 2, 8 kurang 2 6. Nah ini B nya diganti 2, 4 tambah 6 adalah 10, lalu dibagi 2 adalah 5, sehingga B nya 2, P nya 5. Lalu berikutnya dari sini sama dengan ini. Oke, kita peroleh ini, kita masukkan saja atau sulihkan saja, P nya 5 ke sini 2 kali 5, kemudian Q nya belum ada plus 2, kemudian 6, 8 kali B, B nya tadi 2. Nah kita peroleh ini, sehingga nanti 5Q nya sama dengan 10, Q nya sama dengan 2. Oke, berikutnya yang dari sini yang paling belakang nih, 3Q plus 2R sama dengan 6B. Kita sulihkan, Q nya sama dengan 2, B nya sama dengan 2, ini ke sini. Nah, R nya belum ada, sehingga nanti ketemu ini 2R sama dengan 6, R nya sama dengan 3. Tentu tinggal apa yang ditanya? Yang ditanya ini. Oke, P min Q, P nya berapa? 5 dikurang Q, Q nya 2 kali R, R nya 3, hasilnya adalah 9. Nomor 4, balok OA BC DEF dengan A ini, C ini, D ini, P nya tengah-tengah D, Q pada dengan BC, sehingga perbandingannya ini, maka panjang proyeksi AP pada AQ. Gambarnya seperti ini. Nah ini OA BC DEF Q. Nah, pada balok ini OA itu berarti A dikurang O, A nya ini dari sini dikurang O nya kan 0, 0, 0, hasilnya ini
Kemudian OA kan sama dengan CB ya. Kita lihat OA ini sama dengan CB. Kemudian sehingga tentu CB-nya sama dengan OA 300. Padahal CB itu kan B dikurang C, sehingga dari sini B-nya sama dengan CB ditambah C. Ini C-nya dari soal, kemudian CB-nya ini tadi, hasilnya B-nya adalah ini. Kemudian OD adalah D dikurang O, D-nya dari soal, O-nya 00, berarti OD adalah ini. Kemudian pada balok ini, OD sama dengan AE, sama dengan BF, sama dengan CG. Kita lihat, OD, AE, BE, BF, CG itu sama secara vektor. Ini sama ya, berarti kalau begitu dari sini E sama dengan A ditambah AE ya. E sama dengan A tambah AE. Ini E, A ditambah AE. F sama dengan B tambah BF. G sama dengan C tambah CG. Nah, sehingga kita peroleh ini ya, A dari soal ditambah AE. AE kan sama, ini semuanya sama dengan OD, yaitu tadi ini. Demikian juga yang lain EFG kita peroleh ini. Lalu P di tengah-tengah DG, karena di tengah-tengah ya berarti D tambah G dibagi 2 itu saja. D-nya dari soal sudah diketahui, ini titik D. Kemudian G-nya dari sini tadi, ini kemudian ditambahkan atas tambah atas, tengah tambah tengah, bawah tambah bawah, ini kemudian dibagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, ini hasilnya. Kemudian berikutnya Q pada BC, sehingga perbandingannya ini perhatikan Q-nya sudah berada di tengah, maka Q sama dengan 1 kali C 2 kali B, dalam kali dalam, luar kali luar, dibagi 1 tambah 2 ini ya. 2 kali B ini 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 0. Nah ini kemudian ditambahkan atas tambah atas, tengah tambah tengah, bawah tambah bawah, hasilnya ini kemudian dibagi 3. Ini hasilnya titik Q-nya. Kemudian AP itu kan P dikurang A, P-nya ini tadi dikurang A, A dari soal ini, sehingga hasilnya ini. Sedangkan AQ adalah Q dikurang A, Q-nya ini tadi dikurang A, A-nya di soal ada. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah, AP ketemu, AQ ketemu, tinggal kita kalikan saja AP kali AQ. Nah ini AP, ini AQ, dikalikan atas kali atas, tengah kali tengah, bawah kali bawah, ini hasilnya. Kemudian ditambahkan hasilnya 11. Kemudian panjang AQ adalah Pitagoras saja, ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat, hasilnya ini akar 17. Maka panjang proyeksi AP pada AQ, nah ini rumus ini ya, AP kali AQ per panjang AQ. AP kali AQ tadi 11, AQ-nya panjangnya ini akar 17, biar kemutlakan hasilnya gini, dikalikan akar 17 per akar 17, ini hasilnya. Nomor 5, jika ini merupakan bayangan dari hasil pencerminan terhadap ini, maka persamaan kurva semula, berarti ini bayangan ditanya benda aslinya ya. Oke, caranya ini sudah satu, koefisien X kuadrat Y kuadratnya, tinggal ini dibagi min 2, bagi min 2, ini hasilnya min 3,4, ini adalah pusat dari lingkaran ini. Nah ini saya simbolkan P aksen karena ini kan bayangan, jadi P aksen ini adalah bayangan dari P. Nah kemudian kalau difaktorkan jadi seperti ini, nah gitu ya, ini dibagi 2, nah ini dikurang 3 kuadrat, ini dibagi 2, ini dikurang min 4 kuadrat plus 21, ini hasilnya. Nah ini pindah ruas nanti, ini 9, 16 pindah ruas jadi plus ya, ini min 21. Ini 4, ini adalah R kuadrat, berarti R nya kan akar 4 yaitu 2, berarti ini pusatnya adalah berapa ini, min 3,4, ini pusat dari ini tadi ya. Nah ini min 3,4, jari-jarinya 2. Oke, ini adalah bayangan, nah ini bayangan. Oke, bayangan dari ini. Nah oke, tampak pada gambar
P aksennya ini tentunya P nya ini ya, P aksennya tadi min 3,4, ini min 3, ini 4, P nya ini. Nah ini berapa ini X nya? Min 4, Y nya 3, min 4,3, jari-jarinya tentunya tetap sama yaitu 2. Berarti lingkarannya ya ini. Nah ini min 4 jadi 4, 3 jadi min 3, kemudian 2 kuadrat adalah 4, tinggal dijabarkan saja hasilnya ini. Oke, cara lain, cara bintang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, sulihkan saja. Y nya sama dengan min X, X nya tentu sama dengan min Y ya. Sulihkan ke soalnya ke sini. X nya diganti ini min Y, nih ganti min Y ya kan. Kemudian X nya diganti, Y nya diganti min X, min X, min X. Nah ini Y kuadrat, ini X kuadrat, ini min 6Y, ini plus 8X plus 21. Ini sama ya hasilnya. Nomor 6, 3 suku pertama suatu barisan aritmetiknya adalah ini. Jika suku ke n barisan tersebut adalah 2015, maka n adalah titik-titik. Jika suku barisan aritmetika, ini berarti anggap U1, U2, U3. U1 itu kan A, U2 itu A plus B, U3 adalah A plus 2B. Maka barisan aritmetika berlaku ini ya, U3 kurang U2, U2 dikurang U1 yaitu B itu sendiri. Sehingga U3 kurang U2 ini, kemudian U2 kurang U1 ini. Nah dari sini kita peroleh ini. Lalu 5X sama dengan 20, X nya tentu 20 dibagi 5 adalah 4. Oke, X nya 4 kita sulihkan ke sini, sini ke sini. Hasilnya ini ya, U1 nya ini 11, kemudian 14, kemudian 17. Oke, sehingga barisannya seperti ini. Tentu ini adalah A ya, atau U1. Ini ke sini kan tambah 3, berarti B nya sama dengan 3. Oke, A nya 11, B nya 3. Lalu suku ke n barisan ini adalah 2015. Suku ke n rumusnya ini. Nah, A-nya ini berarti 11, N-1 kali B, B-nya tadi ketiga, ini 3, tinggal kita jabarkan saja ketemunya ini, sama dengan, berarti UN sama dengan ini ya, 11 kurang 3 kan 8. Nah, sama dengan 2015, berapa N-nya, tinggal ini pindah ruas saja ya. Nah, ini kurang 8 kan 2007 bagi 3 adalah 669. Nomor 7, limit dari ini adalah titik-titik. Oke, kita bentuk ini, kalau dikalikan hasilnya seperti ini ya. Nah ini kan A min B, A plus B, berarti menjadi A kuadrat min B kuadrat. Ini yang bawah ini ya, sekawan yang bawah. Oke, ini kalikan sekawan yang bawah. Ini sekawan yang bawah kan ini min jadi plus ya. Nah ini min jadi plus, kemudian yang bawah ini diakarkan, dikalikan kan tadi akarnya jadi hilang ya. Ini makanya bawah akarnya jadi hilang, ini minnya tetap dikalikan dengan sekawannya dia. Oke, ini dikalikan dengan ini ya. Oke. Nah lalu kita fokus ke yang pangkat terbesar. Nah pangkat yang terbesar ini 4x kuadrat dengan dikali 25x pangkat 4, tentunya 4 kali 25 100, pangkatnya ditambah 2 tambah 4 6, kemudian ini kali ini hasilnya ini, kemudian yang belakang ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Oke, nah, kemudian atas dibagi x pangkat 3, bawah dibagi x pangkat 3, pangkat tertinggi ya, dibagi pangkat tertinggi, pangkat tertingginya kan pangkat 3. Kalau x pangkat 3 itu dalam bentuk akarnya kan berarti x pangkat 6 ya, akar dari x pangkat 6. Nah ini 6 per 2, akar kan per 2 ya, 6 per kedua kan 3. Nah jadi yang atas dibagi akar x pangkat 6, berarti dibagi x pangkat 6, x pangkat 6, x pangkat 6 begitu. Nah ini kan coret ya, x pangkat 6 nya coret. Yang bawah ini berarti berapa ini? 6 ya. Nah ini 7 per x pangkat min 1. Nah ingat x pangkat min 1 itu kan 1 per x. Kalau x nya limitnya x nya mendekati tahingga, 1 dibagi tahingga adalah 0. Berarti yang ini nanti 0. Tentu yang belakangnya ini tadi juga 0 ya, nggak usah ditulis. Kita fokus yang ini yang tidak 0 saja. Ini 100, 100 dan seterusnya. Ya, ini yang belakang 0, akar 100 adalah 10, ini 10, ini 15, ini 15.
Oke, ditambahkan. Tambah ini 20, ini 30, ini yang bawah tadi 6 kurang 06, ini 50/6, yaitu 25/3, 81/3. Nomor 8, sin X dikurang sin Y segini, cos X tambah cos Y 1, maka sin X plus Y sama dengan titik-titik. Ini dikuadratkan saja, jadi seperti ini, akarnya hilang, kemudian ini juga dikuadratkan, hasilnya segini, 1 kuadrat 1, kemudian ini ditambah ini, hasilnya ya ini tambah ini kan 3/3 ya, berarti 10/3, kemudian sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikelompokkan, sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y dikelompokkan, kemudian suku yang ini dengan ini dikelompokkan, taruh di sini. Ini kan rumus identitas ya, yaitu 1 ya, ini 1, ini 1, jadi 1 tambah 1 tentu 2 ya, 2 pindah ruas jadi min 2, 10/3 dikurangi 6/3 tinggal 4/3, lalu semuanya dibagi 2, ini bagi 2 sehingga ini jadi cos Y, cos X cos Y, ini sin X sin Y nya di sini sama dengan 2/3. Oke, maka rumus ini, bentuk ini kan sama dengan cos ini X plus Y ya, ini udah rumus ya, ini kesini sudah rumus sama dengan 2/3, yang mana cos itu kan sami, sampingnya 2, miringnya 3, sehingga depannya ya gunakan Pitagoras saja ya, samping kuadrat, miring kuadrat dikurangi samping kuadrat, karena miring paling panjang ya, berarti harus dikurangi ya, 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, 9 dikurang 4, 5, akar 5 adalah depan. Oke, sehingga ditanya sin X plus Y, sin adalah demi, depan per miring, depannya akar 5, miringnya tadi 3. Nomor 9, ini bentuk ini semuanya bukan sudut istimewa kecuali yang 45. 45 cosnya adalah setengah akar 2, kalau dikuadratkan jadi setengah, 1/2 adalah 2, berarti ini udah ketemu nilainya 2. Kemudian yang lain ini pakai kalkulator. Nah, adapun yang perhitungan tidak pakai kalkulator adalah seperti berikut. Tentunya tidak boleh ini ya, karena kan tidak boleh menggunakan kalkulator. Oke, cos 10 itu sama dengan sin 80. 80 itu dari 90 dikurang 10. Nah, 80. Sin 80 itu antara sin 60 dan sin 90. Sin 60 adalah setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Kalau dikuadratkan setengah akar 3 menjadi 3/4. Ini cosnya kuadrat, 1 kuadrat adalah 1. Sehingga ini kalau dibalik 3/4 menjadi 4/3, 1/1 jadi 1. Ini dibalik jadi seperti ini, tentu tandanya berbalik ya. Nah, contoh ini 9/10 dengan 2/1 kan lebih kecil ya. Maka kalau dibalik ini jadi 10/9, ini menjadi 2/1, 1/2. Tentu tandanya berbalik ya. Nah, ini. Oke, maka ini kalau ditulis ulang dalam bentuk seperti ini. 4/3 adalah 1,3. Jadi bentuk yang ini nilainya adalah 1 sampai 1,3. Oke, lalu yang ini sin 20. Sin 20 itu tentu lebih kecil dari sin 30, yaitu setengah ya. Berarti sin kuadratnya tentu lebih kecil dari 1/4. Setengah kuadrat kan 1/4 ya. Oke, kemudian kalau dibalik ini menjadi 4/1, ini dibalik jadi ini, tentu ini lebih besar dari 4. Oke, kemudian yang ini sin 40. Sin 40 itu antara 30 sampai 45 ya. Sin 30 kalau dikuadratkan jadi 1/4, ini kuadrat jadi ini. Sin 45 kalau dikuadratkan, sin 45 kan setengah akar 2, dikuadratkan jadi setengah. Nah, sehingga kalau dibalik, ini dibalik, nah ini 2, ini 4. Nah, seperti ini. Oke, bentuk ini berarti nilainya antara 2 sampai 4. Oke, kita gunakan analisisnya di sini ya. Bentuk ini tadi sudah, yaitu nilainya ini kan antara 1 sampai 1,3. Yang ini sudah, ini tadi lebih besar dari 4. Yang ini sudah, ini 2 sampai 4. Yang ini tadi udah dihitung 2. Oke, tentu hasilnya ini semuanya
kurang lebih besar dari 5 ya. Oke, ini anggap ini ya, ini 1 sampai 1,3 anggap 1,02, lebih besar dari 4 anggap 4,01, 2 sampai 4 anggap 2,1, ini dikurang 2, tentunya hasilnya 5,13 ya. Nah, ini lebih besar dari 5. Nah, ini kan contoh ya, yang di optionnya ini yang lebih besar dari 5 adalah 10 ya, yang lebih besar dari 5 adalah 10. Tentu lebih besar dan paling dekat dengan 5 yaitu 10. Nomor 10, diketahui 5 segi 4 beraturan P, A, B, C, D ini seperti ini. AB sama dengan AP sama dengan 6, AB sama dengan AP sama dengan 6, berarti ini 6, ini 6. Kemudian E pada PC dengan PE dibanding PC adalah 2:3, maka tangan sudut antara bidang ABCD dan BE. Karena tadi 5 segi 4 beraturan, berarti AB ini sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, yaitu 6 semua. Kemudian AP dengan BP, dengan PC, dengan PD sama, yaitu AP-nya 6. Jadi semuanya 6 nih ya, semua panjangnya 6. Oke, E pada PC dengan perbandingan ini, nah ini 2:3, seperti ini, bisa diilustrasikan seperti ini. E pada PC yang mana PE nya 2, kemudian PC nya ini 3, berarti kalau begitu ini EC nya 1 ya, 2 tambah 1 kan 3. Kemudian ini PE anggap 2x, EC nya 1x. Nah ini sehingga kalau dibikin perbandingan PE dibanding EC adalah 2x dibanding 3x. Tadi diketahui awalnya PE nya 2, PC nya 3, tentu EC nya adalah 1 ya, biar jumlahnya 3. Oke, jadi seperti ini. Boleh juga ini kan X nya diganti 2 saja jadi 4, ini 2 ya. Nah 4:2. Kenapa? Agar PC nya 6, sebab PC kan diketahui 6 ya, PC itu sama dengan 6. Nah, sama dengan tadi ini 6, sehingga kan 4 tambah 2 ini 4 tambah 2 kan jadi 6 begitu ya. Jadi boleh dikalikan berapapun sesuai dengan kondisinya. Oke, kemudian AC mana AC? Berarti ini akar ini kuadrat tambah ini kuadrat ya, yaitu 6 akar 2, ini 6, ini 6, ini 6 akar 2. Kemudian AM M nya kan tengah-tengah ya, berarti tengahnya ya dibagi 2 aja, 3 akar 2. Kemudian PM nya dengan Pitagoras, ini 6 kuadrat dari sini, kemudian ini dikuadratkan tadi, ini PM nya, nah hasilnya adalah akar 18 atau 3 akar 2. Nah gambarnya seperti ini tadi. P pada EC tadi udah dihitung, PC nya 6, PE nya 4, EC nya 2. Persis di bawahnya atau proyeksi dari E itu adalah titik O. Nanti yang ditanya adalah tangan sudut antara bidang ABCD alas dengan garis BE. Ini tangan berarti desa depan bersamping, yaitu depannya adalah OE atau EO dibagi yang bawahnya OB atau BO. Berarti kita fokus mencari ini ya. Oke, kita lihat dari atas seperti ini bidang ABCD nya. Nah titik O nya seperti ini. Nah CO itu adalah sepertiga dari SC, sepertiga dari SC, karena tadi kan perbandingannya ini ya. Nah ini EC tadi juga sepertiga dari ini ya. Nah ini kan 1, ini 3, atau ini 2, ini 6 ya, 2/6 kan sepertiga, maka ini juga sama ya, ini 1, ini 3, jadi sepertiga. Jadi CO ini adalah sepertiga dari SC. Kita tahu SC itu adalah setengah dari AC ya. AC nya tadi berapa? AC-nya tadi kan sudah ditemukan adalah 6 akar 3.
OAC nya ini 6 akar 2, 6 akar 2. Oh, ini kali ini berarti AC per 6, itu adalah CO nya AC per 6. Kemudian CR itu sama dengan BC dibagi 2. Oh, BC dibagi 6, maaf, CR adalah BC dibagi 6. Tentu logikanya sama dengan ini ya. OC itu tadi AC per 6, tentu CR ini karena kan bangunannya berarti BR per 6, berarti 6 bagi 6 adalah 1 ya. Nih, sehingga CR nya ini ya 6, BR nya adalah 6 dikurangi 1, yaitu 1 ini tadi, yaitu sama dengan 5. Ini 1, ini 5. Pada segitiga OCR ini segitiga ini ternyata sama kaki ya, ini 1, ini 1 sama kaki, sehingga BO nya ya berarti BO yang ini dengan Pitagoras saja ya, ini 1, ini 5, dikuadratkan saja 1 kuadrat 5 kuadrat, nih akar 26. BO sudah ketemu. Kemudian CE dibanding CP, nah CE dibanding CP tadi 1/3 ya, sehingga OE ini juga sama, adalah 1/3 dengan tinggi limas ini ya, tinggi limasnya ini. Tinggi limasnya kan 3 akar 2. Dari sini tadi ya, PM ini tadi 3 akar 2. Sehingga sepertiga kali 3 akar 2 adalah akar 2. Oke. OE sudah ketemu, BO sudah ketemu, tinggal kita sulihkan ke sini ya. Berarti akar 2 dibagi akar 26 dibagi 2 bagi 2 berarti 1/4 akar 13, dirasionalkan menjadi 1/13 akar 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.